Ya Pak Roni, oke, ulangi Pak Roni pertanyaannya misalkan. Ya, misalkan ada dua orang. Yang orang pertama ini hidup dalam pas-pasan. Nah, orang kedua ini hidup dalam kelebihan. Nah, kalau secara manusiawi, orang yang hidupnya pas-pasan ini akan lebih banyak khawatirnya, lebih banyak susahnya, lebih banyak sport jantungnya, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau untuk orang yang hidupnya kelebihan, kalau secara realita dia lebih nyaman, dia lebih bisa memprogram hidupnya dan lain sebagainya, karena paling tidak dia ada lebih keuangan untuk mengatur segala yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi tepat sekali, tapi kalau orang yang hidupnya kelebihan, kok sepertinya masih ada sesuatu yang diandalkan. Jadi mungkin bisa juga hartanya, atau mungkin nanti kaitannya dengan kalau ini orang punya kedudukan, orang punya perusahaan, orang berhasil punya banyak perusahaan dan lain sebagainya, akhirnya ini orang tanpa sadar yang diandalkan, akhirnya akunya muncul, egonya muncul, jadi akhirnya agak lebih susah sepertinya harus berperang dengan mamon itu sendiri, berperang dengan akunya. Nah, tapi kalau secara lihat kita, ya kelihatannya hijau-hijau gitu. Jadi kayaknya berlawanan semua gitu konten. Itu aja mau tanggapan. Iya. Justru orang yang hidupnya pas-pasan sering gelisah, berarti Tuhannya uang. Orang yang cukup dan tenang juga sama, berarti Tuhan mereka itu uang. Jadi dua orang ini tetap harus diuji. Ya, seharusnya seperti yang Pak Roni katakan, kalau orang yang pas-pasan itu berani berkata, nggak akan pas-pasan terus, meningkat. Ketika Yesus jadi Tuhan, maka Tuhan merubah hidup saudara supaya saudara bisa memberkati banyak orang. Keuangan yang saudara mengalami peningkatan karena Tuhan saudara ada Yesus. Jadi harus ada perubahan dua-dua Pak Roni. Nggak bisa cuma salah satu, dua-dua harus ada perubahan. Jadi yang nggak punya uang ketika menuhankan Yesus, Bahwa dia bersandar pada Yesus atau bersandar pada uangnya, karena memang dia beruang. Yang kedua, kami ini hamba Tuhan. Saya lah, waktu anak saya masih kecil-kecil, saya harus biayai mereka. Jadi karena sering kekurangan, susah. Tetapi sekarang anak sudah besar, sudah mereka mengerti untuk memperhatikan kami sebagai orang tua. Ya maaf, bukan saya memahami, katakanlah nggak pernah kekurangan lah sekarang. Ya, kalau kurang itu paling nggak terlalu. Tetapi sandaran saya itu tetap Tuhan Yesus. Bagaimana membedakannya? ya, yaitu tadi Ibrani 13 ayat 5. Kalau mereka itu Barnabas, ya, jadi Tuhannya tetap Yesus, bukan uang. Ketika dalam masa kekurangan pun tidak bergeming, tidak berubah setia, tapi tetap setia. Dan itu luar biasa. Puji Tuhan, itu kesaksian yang nyata sekali. Jelas ya? Oke, lanjut. Silakan Pak Budi Susilo. Ya, terima kasih Mbak Beni Maluku dan juga Kode. Terima kasih semuanya, selamat malam, Tuhan berkati. Kode, saya mau mohon dijelaskan. Tadi sempat disebut masalah pemelekatan antara uang dan antara arti dan uang. Yang saya menjadi pertanyaan kami yaitu antara uang dan harta. Kalau di dalam kitab Matius yang Kode tadi sebutkan pasal 6 ayat 24, tak seorang pun
dapat mengabdi kepada Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-19 kan dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta, tetapi kumpulkanlah harta di surga, karena lengan dan karat dan juga nah, apakah juga uang ini ya sudah masuk dalam harta? Jadi bukan hanya, kalau menurut pemikiran saya pribadi, kemudian mohon maaf, ini bukan meminta atau menghakimi, tapi untuk supaya kita lebih mengenal yang lebih puas, yaitu bahwa yang dinamakan harta kan segala-galanya yang kita miliki. Jadi bukan hanya uang yang harus kita miliki dan boleh melengkapi, tapi juga harta itu. Karena terus terang modern sekarang itu banyak orang yang mohon maaf istilahnya mendirikan gereja pun juga karena bisnis, juga karena untuk uang. Karena ada orang yang berkata uang memang bukan segala-galanya, tetapi ketika uang tidak kita punyai, itu bukan menjadikan kita berkat dan juga kita menjadikan kebingungan. Apalagi sekarang banyak warga gereja mohon maaf terjerat dengan kredit online, kartu tanda, kartu kredit, bahkan punya hutang yang bertumpuk-tumpuk. Karena menurut penelitian kata orang 80% perekonomian keluarga itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Salah satu penyebab daripada pencemaran atau perasaan keluarga. Amin. Ya, baik, saya jawab. Harta itu termasuk rumah, mobil, ya, emas atau tanah atau apa. Itu harta. Uang itu ya uang, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan harta lewat uang. Jadi sama. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan menuhankan dua, uang dan aku, ya termasuk harta juga. Karena harta itu didapat dari uang. Ya, jadi hati ini lengket ke siapa? Terus yang berikut soal hamba-hamba Tuhan, gedung gereja, betul. Bukanlah dengan apa yang ada. Jadi Pak Budi beritahu teman-teman, 1 Timotius 6 ayat 8 itu mutlak. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau saudara hidup dengan ayat itu, dijamin akan hutang untuk makan, nggak akan perlu pinjaman online untuk beli barang, nggak perlu, karena cukup. Jadi kata cukup itu asal nggak kelaparan dan nggak telanjang, ya udah, nggak usah kita sampai utang-utang hanya untuk itu. Jelas ya? Oke. Tadi bahwa kalau kita bicara masalah uang itu sebenarnya butuh latihan, ya butuh latihan. Karena jujur saja tidak mudah sebenarnya kan bagi orang kaya untuk menolkan saldonya, ya. Kemudian dibagi-bagi kepada orang miskin, ya seperti contoh kepada pemuda yang kaya. Nah, gitu. Tapi kan itu butuh latihan. Apalagi dia bisnis, dia usaha itu tidak mudah. Nah, bagaimana sih sebenarnya kemudian untuk bisa tahu melatih bahwa dia itu tidak melekat kepada harta? Nah, saya sekali lagi bertanya ini hanya untuk mewakili saja, bisa menjelaskan kepada ya. Yang dinolkan itu bukan uang perusahaan, nggak boleh. Kalau uang perusahaan dinolkan, lalu karyawan gajinya bagaimana? Yang dinolkan itu uang pribadi, saldo pribadi, harus bisa berani nol. Nah, jadi untuk ngecek, untuk ngetes, untuk membuktikan, kalau di saldo saya, kalau di rekening saya ada saldo, saya itu merasa bersalah. Ini pasti ada yang membutuhkan, cuma saya ini belum tahu siapa. Nah, itu kan aneh orang bilang. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi saya perasaan itu. Maka si setan, si uang itu nggak bisa menggoda dan mengganggu saya, karena saya hanya butuh Tuhan di hidup ini. Uang itu cuma pelengkap. Tolong perhatikan, uang itu cuma pelengkap.
Uang itu bukan yang utama dalam hidup. Sama seperti mobil. Mobil itu bukan kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok itu cuma keselamatan, pengampunan dan Tuhan Yesus. Ingat, kalau semua firman sudah dilakukan, begini jawab Yesus. Jual semua kekayaanmu. Orang itu pergi dengan kecewa karena hartanya banyak. Itu Benny, caranya ngetes di hidup, termasuk Pak Barnabas tadi. Gimana dengan orang kaya? Ya, jadi itu. Jelas ya Ben? Oke, lanjut. Ya. Saya memberi apa aja, saya nggak tanya Tuhan, maaf. Dia jadi sekarang enggak. Malah saya income-nya lebih kecil, saya lebih melekat sama Tuhan. Bukan berarti karena saya income kecil terus saya mau dengan Tuhan, no. Saya proses oleh Tuhan. Nah, sekarang kamu income-nya begini, cukuplah. Betul kata Koden. Asal makan pakai aja cukup. Jadi setiap kali saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarpun saya sudah pensiun, saya mau makan apa aja masih bisa cukupi gitu loh. Kasih aja. Dan menunggu saatnya, kalau Tuhan izinkan ya saya beli, kalau enggak apa-apa. Saya bersyukur aja gitu. Terima kasih Pak Ben. Sama Koden, terima kasih dikuatkan oleh firman-firman Tuhan. Itu yang kita perlukan masa-masa yang sulit begini. Jangan kita mau bercerai karena daya. Jangan, itu hanya iblis. Kerjaan iblis yang mau menceraikan keluarga. Tapi biarlah kita malah lebih dekat dengan keluarga dan berdoa kepada Tuhan. Kita kekuatan dan bimbingan Tuhan. Dan seperti yang Koden tadi beri ayat-ayat yang sangat menguatkan. Terima kasih Koden, terima kasih Pak Benny. Puji Tuhan. Ya, dari Belanda. Koden, ini ada yang mau tanya. Ya, silakan. Pak, saya tanya, kalau fokusnya ke pekerjaan gimana? Pengen membesarkan bisnis terus. Jadi, melek isinya yuk kerja. Gimana Koden? Ya. Orang yang punya bisnis itu harus mikirin bisnisnya. Wajib. Tapi kalau saya baca pertanyaan saudara ini, itu karena saudara itu khawatir. Bisnis tidur, ya. Jadi mikirin bisnis wajib. Tapi mengkhawatirkan, takut rugi, takut bangkrut, apalagi masa COVID-19 ini, itu salah. Jadi kalau mau tidur, tidurlah. Karena percuma lagi tidur mikirin bisnis. Besok malah nggak bisa bangun, sakit semua, malah nggak bisa kerja dengan baik. Jadi jam tidur, tidur. Percaya bisnis ini untuk kemuliaan Tuhan juga. Sehingga saudara nggak usah khawatir dalam menjalankan bisnis itu. Jelas ya? Jadi jalan terus untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Lanjut Ben. Oke, Bapak Ibu. Ya, sambil saudara mempersiapkan pertanyaan, ini pengumuman sudah ada di layar saudara. Saudara, itu pertemuan Selasa ke depan ya, tanggal 18 Agustus. Itu temanya Papa Jasmani atau Papa Rohani, buang topengmu dan bertobatlah. Ya, itu kita nanti akan ketemu untuk Selasa ke depan. Silakan saudara yang. Ya, ini di Facebook saya ada yang bertanya. Di Facebook. Bagaimana cara bedakan keinginan dan kebutuhan? Gimana caranya mengelola uang dengan baik agar terbebas dari utang dan namun tetap bisa cukup dengan segala keadaan? Keinginan itu dari, kalau yang kebutuhan itu dari hati. Jual yang masih bisa berupa uang, ya, jual masih yang bisa berupa uang dan bayarkan utang. Udah, apa saja yang masih ada, nggak apa-apa. Di rumah sampai nggak ada apa-apa, asal nggak bisa, nggak punya utang nggak apa-apa. Pokoknya nggak kelaparan dan nggak telanjang. Oke, lanjut Ben. Ya, kemudian saya mau
tanya masalah ya, yang Yakobus pasal 3 itu loh Pak Den. Ya, tentang apa? Ya. Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 saya baca gini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, artinya orang yang iri hati, orang yang egois, aku yang mementingkan diri sendiri, itu artinya dia tidak hidup dalam kebenaran, sekalipun dia mengaku bahwa dia anak Tuhan. Itu ya. Ya, jadi begini, ayat 14. Dia bilang begini, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas yang pertama, dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Woi, ngeri. Ya, pertanyaannya? Ya, jadi kan seperti tema kita kan, siapa yang ada di hati kita? Tuhan, ataukah Mammon, ataukah aku? Nah, kalau saya lihat yang egois, yang mementingkan diri sendiri, dan yang itu bukanlah Tuhan. Artinya dia kan melawan kebenaran. Ya, tekan ayat 15-nya itu dari hawa nafsu dan dari setan-setan. Wih, ngeri sekali. Nah, maaf saudara, jadi kita, ya saya mau baca lagi, Yakobus 3, 14, 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kenapa disebut melawan kebenaran? Karena dia melawan Tuhan, karena dia sombong. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Shalom. Silakan. Shalom. Ya, shalom. Ini kan dikatakan Koden bahwa salah satunya kan soal mengenalkan saldo gitu ya. Memang untuk memiliki iman seperti itu sungguh perlu proses itu ya Koden ya. Enggak. Saya mikir gitu kan, karena sebagai seorang keluarga, sebagai seorang ibu, kan kita punya 3 anak, tentunya ada pengenlah planning gimana nanti habis ini sekolahnya, tentunya kita harus memikirkan masa depannya nanti gimana. Kalau untuk makan sih memang nggak masalah gitu ya, karena ada aja pasti pelihara seperti tadi Koden itu loh. Karena kan punya anak juga, terus nanti habis ini gimana, harus bayar sekolah, harus apa, tentunya mengharapkan yang lebih baik gitu loh. Kalau untuk makan sih saya rasa pasti bisa gitu loh. Nah, hal-hal kebutuhan yang di luar makan dan pakaian kayak sekolah apa itu bagaimana supaya dengan iman seperti yang Koden ada. Terus mengenalkan saldo rasanya itu susah sekali kayaknya. Ya. Punya planning gitu loh. Untuk yang sudah pasti harus dikerjakan seperti uang sekolah. Ya. Untuk yang sudah pasti seperti uang kuliah, uang sekolah anak itu harus disiapkan. Ya, seperti perusahaan tadi. Untuk uang perusahaan nggak bisa dinolkan. Karena perusahaan harus tetap berjalan. Ya, yang dinolkan itu uang pribadi. Iya, Heng, dompetnya dinolkan. Udah, kalau nggak ada ya udah Ben, cukup. Cukup ya. Ya. Cukup Pak Beni. Ya. Oke, Koden, ini mungkin sudah tidak ada yang tanya. Iya, oke, puji Tuhan.